Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ramadhani, saya dari Prodi PPKN FKIP semester 4. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS untuk mata kuliah pengembangan sumber belajar. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah kamu nama Sangga Pramuka Penegak? Nama sangga yang dipakai Pramuka Penegak ada perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Nah, di situ tuh ada masa perintis ya. Yang pertama, masa perintis adalah masa dimulai dirintis semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, yang kedua ada masa penegas. Masa penegas merupakan masa ditegaskannya semangat kebangsaan Indonesia yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya ada masa percobaan. Melalui organisasi pergerakan bangsa Indonesia mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan bergabung dalam GAPI, Gabungan Politik Indonesia, tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Dan selanjutnya ada masa pendobrak. Semangat dan pergerakan nasionalisme Indonesia pada masa ini telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Selanjutnya ada masa pelaksana. Setelah bangsa Indonesia mampu merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tugas selanjutnya adalah mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Keunggulan dari dibentuknya Budi Utomo bagi bangsa Indonesia adalah meningkatnya kualitas penduduk di Indonesia. Karena organisasi ini melaksanakan pembelajaran bahasa Belanda. Namun, pada awal pembentukan Budi Utomo, organisasi ini memiliki berbagai kendala, yaitu pembatasan anggota Budi Utomo hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura dan tidak mencampuri urusan politik. Kongres Budi Utomo yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 5 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1908. Kongres ini dihadiri beberapa cabang yaitu Bogor, Bandung, Yogyakarta, Yogyakarta 1, Yogyakarta 2, Magelang, Surabaya, dan Batavia atau kita lebih kenal dengan Jakarta sekarang. Dalam kongres yang pertama berhasil diputuskan beberapa hal berikut. Yang A, membatasi jangkauan geraknya pada penduduk Jawa dan Madura. B, tidak melibatkan diri dalam politik. C, bidang kegiatan adalah bidang pendidik dan budaya. D, menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh R.T. Tirtokusumo. Merumuskan tujuan utama Budi Utomo yaitu kemajuan dan selarasnya untuk negara dan bangsa. Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya pempecahan. Dr. Cipto Mangkunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya, pergerakan Budi Utomo semakin lamban. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo. Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk umumnya. Yang kedua, lebih meningkatkan pemerintahan kolonial Belanda daripada kepentingan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menonjolnya kaum priai dan lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum pembelajaran tersisih. Setelah Dr. Cipto Mangkunkusumo meninggalkan Budi Utomo, tidak ada kontroversi dalam organisasi itu. Namun, Budi Utomo kehilangan kekuatan yang diprogresif sehingga perkembangan selanjutnya didominasi golongan ningrat atau aristokrat. Dengan demikian, Budi Utomo tumbuh menjadi organisasi yang moderat, kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda dan evolusioner. Berikut ini beberapa bentuk peran politik Budi Utomo
Satu, melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Dua, menyokong gagasan wajib militer pribumi. Tiga, mengirimkan komite Indi Werbar ke Belanda untuk pertahanan Hindi. Empat, ikut duduk dalam Volksraad Dewan Rakyat. Dan terakhir ada pembentukan Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Nah, yang ada selanjutnya itu tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Wahidin Sudirohosodo adalah seorang tokoh pencetus ide lahirnya Budi Utomo 1908. Beliau lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Milati, Sleman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Melati, Sleman, Yogyakarta. Semasa hidupnya tahun 1895 bersama rekan-rekannya mendirikan surat kabar dua bahasa Jawa dan Melayu, Retno Dumilah di Yogyakarta. Pada tahun 1906 sampai dengan 1907 giat melaksanakan perjalanan mengumpulkan studio fund dana pendidikan bagi penduduk pribumi. Setelah bertemu dengan Sutomo, berpadulah gagasan mereka yang teraktualisasi dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini akhirnya menjadi pionir terhadap bangkitnya kesadaran nasional sehingga setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional hingga sekarang. Wahidin Sudirohosodo beristri seorang wanita Betawi yang bernama Ana. Dari perkawinannya lahirlah dua orang anak, salah satunya bernama Abdullah Subroto yang kemudian menurunkan Sujono Abdullah dan Basuki Abdullah, keduanya pelukis. Kesimpulannya, setelah bertemu dengan Sutomo, berpaduanlah gagasan mereka yang berteraktualisasi dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini akhirnya menjadi pionir terhadap bangkitnya kebersadaran nasional sehingga setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional hingga sekarang. Budi Utomo merupakan organisasi sosial bangsa yang pertama berdiri di Indonesia. Budi Utomo merupakan pelopor. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.